Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan video preview hasil jadi dari tutorial pembuatan website e-commerce profesional menggunakan coding Nitro 3, PHP 7, Bootstrap 4, library Ionoth versi 2, dan API Raja Ongkir. Bagi Anda yang pernah memiliki tutorial saya yang pertama, yaitu tutorial perancangan website e-commerce berbasis PHP dan MySQL dan Bootstrap, tutorial tersebut banyak mengalami perbedaan dengan yang kali ini. Nah, perbedaannya yaitu jelas, kalau yang pertama itu dia tidak menggunakan framework apapun atau dalam istilahnya masih PHP natif. Kemudian Bootstrapnya versi 3, PHP-nya versi 5, dan dalam urusan pengambilan data ongkir tidak menggunakan API dari Raja Ongkir, jadi masih manual sistemnya. Kemudian kalau yang di sini sudah langsung mengambil data ongkos kirim ke masing-masing jasa penyedia pengiriman seperti JNE, POS ataupun Tiki melalui API yang disediakan oleh Raja Ongkir. Nah, sebagai catatan, bagi Anda yang akan ataupun menggunakan tutorial ini ataupun belajar tutorial di pembuatan website e-commerce profesional ini, saya harap Anda sudah memiliki dasar-dasar PHP, kemudian MySQL dan Bootstrap 3. Nantinya pada bagian Bootstrap 4 akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaan di dalam bagian pembahasan templating. Jadi akan saya jelaskan bagaimana cara ataupun struktur ataupun coding dari Bootstrap versi 4 yang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang versi 3. Kemudian juga project ini sudah saya hosting atau sudah saya upload ke server. Jadi bagi Anda yang akan memiliki tutorial ini, saya harap juga untuk lebih mudah dan tidak ingin mendapatkan masalah yang tanda kutip aneh-aneh, saya berharap Anda menguploadnya juga ke server ataupun ke hosting yang berbayar, bukan yang gratisan. Jadi takutnya nanti ketika Anda menggunakan hosting yang gratisan, nanti akan ada fitur yang diblok oleh mereka, entah itu misalkan tidak bisa menggunakan fungsi mail ataupun SMTP yang nantinya akan kita gunakan fungsi tersebut dalam proses sistem di project e-commerce profesional ini. Nah, kemudian dalam urusan untuk register, login, kemudian lupa password dan lain sebagainya ataupun yang berbau untuk customer ataupun user, itu akan dihandle oleh library Ionoth versi 2. Bagi Anda yang pernah memiliki tutorial saya juga yang marketplace dan portal berita, itu juga menggunakan library Ionoth. Kemudian seperti yang Anda lihat saat ini merupakan halaman depan. Namun sebelumnya saya sedikit lupa menjelaskan bahwa nantinya akan saya berikan latihan seputar project e-commerce profesional ini. Jadi nantinya saya harap dengan latihan yang saya berikan Anda akan lebih paham struktur coding yang ada di project ini, meliputi juga alur sistemnya. Kemudian kita langsung masuk saja kepada bagian project ini. Jadi ini merupakan halaman depan dari project yang sudah saya buatkan, yang nantinya akan saya jelaskan semuanya bagaimana proses pembuatannya, kemudian templating, kemudian mengganti warna, kemudian pewarnaan, maksudnya perwarnaan dari si kolom-kolom di sini. Misalkan di sini ada kalau teksnya warna merah, kemudian tombol biru ini, kemudian tombol beli yang berwarna biru dan detail warna orange. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara mengatur atau merubahnya. Yang juga akan saya sediakan template. Jadi tinggal Anda ganti otomatis warna-warna yang di sini dan juga fontnya akan otomatis ikut berubah juga. Itu akan saya jelaskan pada bagian templating di bagian front end. Jadi templating itu akan terbagi dua, di front end dan di back end. Oke, kembali ke halaman depan ini. Pada bagian atas adalah bagian ataupun menu navbar atau yang biasa saya sebut sebagai navigasi bar, yang dimana akan selalu ada di setiap halaman. Jadi apabila Anda lihat di sini ada yang namanya logo Anda, merupakan logo ataupun foto toko Anda. Sedangkan di sebelahnya adalah menu kategori, yang menu kategori ini terdiri dari pertama itu semua produk atau katalog produk. Kemudian juga di bawahnya adalah
masuk pada bagian listing atau daftar kategori yang ada di website ini. Jadi untuk urusan kategori di sini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah kategori, kedua adalah subkategori, dan yang ketiga adalah super subkategori. Yang pertama seperti Anda lihat adalah fashion pria merupakan kategori, sedangkan subkategori adalah mulai dari batik pria, jam tangan, dan sepatu. Pada bagian super subkategori adalah celana batik, kemeja batik. Tujuan dari pengkategorian barang ini biar si customer itu lebih mudah mencari barang ataupun menampilkan barang berdasarkan kategori yang ia pilih. Jadi misalkan saya klik fashion pria, barang yang akan tampil itu yang termasuk dalam kategori pakaian pria, meliputi misalkan sepatu seperti yang Anda lihat saat ini, baju batik, kemudian celana. Jadi misalkan ada lagi misalkan sendal ataupun apalagi tas misalkan, nanti akan termasuk dalam kategori pakaian pria. Ketika saya masuk lagi pada kategori batik pria, yang akan ditampilkan hanya batik pria saja. Nah, meliputi baju dan celana. Kemudian saya masuk lagi misalkan celana batik, yang akan ditampilkan hanya kategori celana batik. Jadi dia lebih spesifik apabila semakin masuk ke dalam kategorinya. Kemudian saya kembali ke halaman depan. Nah, banner besar ini yang seperti Anda lihat saat ini ada big clearance sale. Ini merupakan yang namanya slider yang biasa juga saya buatkan juga di tutorial marketplace, portal berita ataupun di toko online yang pertama. Jadi tujuannya pembuatan slider ini adalah menampilkan produk pilihan Anda ataupun informasi promo ataupun informasi lainnya dalam format gambar besar seperti ini. Nah, bagi Anda yang belum tahu, Bootstrap itu dia akan menghandle seluruh tampilan di website Anda, baik itu dalam format smartphone ataupun tablet ataupun laptop yang berukuran layar HD ataupun Full HD. Dia akan otomatis menyesuaikan. Contoh, misalnya saya klik di sini. Nah, ini merupakan tampilan untuk tablet, sedangkan tampilan seperti ini adalah tampilan untuk smartphone. Nah, akan saya jelaskan bagian templating bagaimana cara mengatur kolom-kolom yang ada di sini. Jadi misalkan kalau di tablet dia akan menampilkan 2 kolom, sedangkan kalau yang di smartphone dia cuma 1 kolom ke bawah. Itu akan saya jelaskan pada bagian templating. Oke, kemudian semua elemen di sini nanti bisa Anda modifikasi sendiri, baik itu di halaman admin ataupun Anda harus coding manual. Kemudian selanjutnya pada bagian bawah adalah produk terbaru. Yang bisa Anda lihat saat ini ada gambar dari produk tersebut, kemudian di bawahnya adalah judul barangnya, di bawahnya adalah harga, yang dimana 500.000 ini adalah harga normal yang dicoret. Jadi bukan harga ini yang akan digunakan untuk dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Sedangkan yang 300.000 adalah harga yang akan dimasukkan ke dalam belanja, ke keranjang belanja ataupun yang digunakan secara default. Kemudian 40% off merupakan diskon yang Anda atur di barang ini pada halaman admin atau di modul admin, tepatnya di bagian produk. Itu kan saya jelaskan juga bagaimana cara mengaturnya. Kemudian ada tombol beli dan detail. Beli untuk membeli barang ini, detail untuk melihat detail spesifik dari barang ini. Pada bagian bawahnya lagi ada blog. Nah, mungkin Anda bertanya kenapa perlu blog untuk website toko online atau e-commerce. Alasannya adalah kalau kita memberikan artikel ataupun blog seperti ini, sumber traffic ataupun lalu lintas data ataupun pengunjung kita bukan cuma dari barang saja. Jadi misalkan Anda mempunyai barang kemeja batik tahun 2017 misalnya atau 2018. Nah, nanti di bagian blog Anda bisa menambahkan atau membuat suatu postingan ataupun artikel tips-tips menggunakan ataupun memilih baju di tahun 2018. Nantinya bisa Anda selipkan untuk produk rekomendasi di dalamnya. Jadi si customer itu bukan cuma mendapatkan informasi artikel, namun juga dia akan terangsang untuk ataupun terpancing mencari produk apa yang Anda jual di website ini yang sedang ia buka. Kemudian di bawahnya merupakan footer ataupun bagian kaki dari website yang nantinya juga akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya, yang meliputi marketplace, sosmed, halaman, kontak, dan lokasi atau map.
Nah, di sini juga saya jelaskan semuanya. Nah, di sini ada bagian paling mungkin yang terpenting adalah fitur untuk menghubungi customer service ataupun kontak yang disediakan oleh website ini melalui chat via WA atau WhatsApp. Jadi ketika diklik tombol chat via WhatsApp akan masuk ke aplikasi WA, langsung menghubungi si kontak yang Anda pilih, yang contohnya bisa Anda lihat seperti ini kan, kurang lebih nanti dia akan tampil kurang lebih seperti ini. Misalkan saya klik kontak seller via WhatsApp, maka akan dia masuk ke aplikasi WhatsApp. Berikut juga dengan keterangan teksnya yang nantinya bisa Anda ubah bagaimana format teksnya. Oke, kemudian kita kembali lagi. Lokasi map juga akan saya jelaskan bagaimana cara memasangnya ke dalam website ini. Saya masuk pada bagian untuk kembali lagi kepada bagian navigasi bar karena ada yang terlewat. Di sini ada menu semua produk ataupun katalog produk yang akan saya buka, tampilannya seperti ini. Di bagian bawahnya juga sudah tersedia menu paging atau untuk pembatasan data yang ditampilkan dalam satu kali lewat halaman ini. Kemudian untuk detail produk, saya misalkan klik si sepatu ini merupakan halaman detail suatu produk, yang dimana bisa Anda lihat pada bagian atas ini adalah breadcrumb atau yang namanya itu penunjuk Anda itu sedang berada di halaman apa. Kemudian di bawahnya adalah judul barang, di bawahnya lagi ada foto yang apabila Anda klik akan mengzoom atau memperbesar gambar tersebut. Oke, begitu juga ketika di halaman format smartphone seperti ini. Nah, dia akan otomatis ngezoom. Oke. Nah, kemudian di sebelah kiri adalah tombol share atau membagikan tutorial postingan ataupun blog ataupun juga produk yang sedang Anda buka ataupun si customer buka. Jadi ketika tombol ini diklik ataupun dibagikan akan langsung masuk ke masing-masing sosial media yang sudah disediakan. Nah, nantinya juga akan saya jelaskan bagaimana cara membuat dan memasang tombol-tombol ini. Kemudian bisa Anda lihat pada bagian halaman produk adalah seperti ini. Pada bagian kolom sebelah kiri, yaitu meliputi dari sepatu ini adalah merupakan kolom sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan merupakan kolom sidebar yang biasa saya sebut. Di sini terdiri dari rekomendasi produk, daftar produknya, kemudian blog terbaru. Nantinya akan saya jelaskan bagaimana cara menampilkan berapa jumlah data yang bisa ditampilkan di sidebar ini. Begitu juga dengan blog terbaru. Kemudian ada lagi namanya Facebook page, jadi nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara membuatnya. Kemudian juga customer service sama seperti pada bagian bawah sini tadi di kontak. Kemudian pada bagian masih di halaman produk ada yang namanya lagi deskripsi produk yang nantinya bisa Anda masukkan gambar lebih dari satu. Jadi kalau yang gambar di sini merupakan gambar utamanya, sedangkan gambar yang ada di pada deskripsi produk itu adalah gambar banyak atau versi dari sudut atau sisi yang lain. Itu akan saya contohkan pada bagian halaman admin. Nah, di bawahnya ada form untuk pemberian komentar atau diskusi. Nah, bagi Anda yang juga pernah memiliki tutorial saya yang membuat portal berita ataupun marketplace, itu sudah saya pernah buatkan fitur komentar tapi menggunakan library bawaan dari si Codeignitor. Nah, sedangkan kalau yang di sini kita menggunakan Disqus yang kita tidak perlu coding lagi. Jadi kita tinggal daftar, kemudian copy paste script yang disediakan, tinggal ditempel ataupun dimasukkan ke dalam websitenya. Itu juga akan saya jelaskan bagaimana cara mengintegrasikan si Disqus ini ke dalam project ini. Kemudian untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti si customer ataupun si user dia bisa mengisikan komentarnya ataupun diskusinya. Berikut juga dengan foto yang apabila ingin ia lampirkan. Apabila dia ingin mendaftar ataupun login bisa melalui form seperti di sini ada Disqus, Facebook, Twitter ataupun Google. Ataupun dia langsung daftar melalui akun Disqus di seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah menu produk lainnya yang akan ditampilkan secara random setiap kali halaman itu di load. Kemudian kita lihat lagi pada bagian navigasi bar. Di sini ada menu pencarian barang yang nantinya bisa Anda cari berdasarkan judul barang yang ada di website ini. Jadi misalkan saya cari barang yang namanya anting misalkan.
Anting, maka yang akan ditampilkan adalah semua barang yang berjudul anting. Misalnya saya cari misalkan mobil seperti ini, maka yang tidak ada yang data ditemukan atau data tidak ditemukan karena di website ini ataupun produknya tidak ada yang berjudul mobil. Kemudian bagian keranjang di samping form pencarian barang bisa Anda lihat ada angka 0 yang menunjukkan atau indikator sebagai berapa banyak barang yang Anda beli saat itu. Jadi ini kan statusnya belum login, jadi dia masih dinyatakan 0. Kemudian saya langsung coba saya masuk pada register atau login. Nah, di library Ion OTH dia menyediakan 3 pilihan untuk sistem registrasinya. Yang pertama adalah kita bisa langsung login, atau yang kedua dia harus verifikasi via email, atau yang ketiga dia harus diverifikasi oleh admin. Nah, itu akan saya jelaskan pada bagian Ion OTH, jadi ada videonya tersendiri. Kemudian saya di sini menggunakan defaultnya itu adalah langsung bisa login. Jadi misalkan saya daftar di sini namanya adalah Stick Gaming, sudah ada apa ya, Gaming PC misalkan, username-nya Gaming PC, passwordnya 1 sampai 9. Begitu juga dengan konfirmasinya, nomor HP saya isi asal-asalan. Namun ini cuma untuk demo, nanti jangan sampai Anda isi yang asal-asalan karena nanti akan berguna untuk informasi proses pengiriman. Emailnya saya isi juga misalkan gamingpc@gmail.com, alamat isi asal-asalan. Kemudian pada bagian provinsi dan kabupaten kota, ini adalah bagian yang dimana biasa Anda sebut sebagai channel dropdown atau channel combo box. Jadi dia saling berkaitan satu sama lain. Misalkan saya pilih Jawa Barat, maka yang akan tampil hanya kabupaten atau kota yang ada di provinsi Jawa Barat. Begitu juga misalkan saya pilih Jakarta, jangan cuma yang tampil di Jakarta saja. Kemudian misalkan saya pilih seperti ini, apabila sudah saya klik submit, dia akan diarahkan ke halaman depan lagi. Registrasi berhasil, silakan login untuk mulai berbelanja. Jadi saya sudah bisa langsung belanja. Saya pilih register atau login, sudah punya akun, silakan login di sini. Saya masuk. Kemudian saya memasukkan dengan Gaming PC, username-nya, passwordnya adalah 1 sampai 9 tadi. Kemudian saya centang saya bukan robot. Di sini menggunakan form reCAPTCHA dari Google. Kemudian saya pilih dulu ini, lewati. Oke. Nah, Google reCAPTCHA ini berguna untuk memvalidasi setiap kali akses ke form yang seperti ini. Jadi dengan adanya Google reCAPTCHA ini, website kita jadi lebih aman. Kemudian apabila Anda ingin merember me, tinggal dicentang saja. Apabila lupa password, tinggal diklik, maka akan menampilkan form seperti ini. Nah, untuk alur sistemnya itu ketika kita setelah masukkan username kemudian kirim, akan mengirimkan, sistem dari website ini akan mengirimkan email ke user yang lupa password tadi ataupun yang mengklik reset password ini. Nantinya akan disuruh mengklik link yang ada di website, kemudian yang ada di email, kemudian akan diarahkan kembali ke halaman website, diisi form untuk reset passwordnya. Nanti dia sudah langsung bisa login setelah dia mengisikan password baru. Nah, untuk lebih detailnya akan saya jelaskan step by stepnya pada bagian library Ion OTH juga. Kemudian saya login. Nah, di sini akan setelah selesai login akan diarahkan ke halaman depan lagi dengan pemberitahuan login berhasil. Nah, pada bagian kanan ini sudah berubah menu yang register atau login tadi menjadi Hi Gaming PC, yang nantinya akan saya ajarkan juga bagaimana cara merubahnya. Nah, di bawahnya ada menu riwayat transaksi, profil saya, edit profil, dan logout. Nah, misalkan saya pilih riwayat transaksi yang akan menampilkan semua data ataupun invoice yang pernah saya beli, yaitu di akun Gaming PC ini. Jadi kita langsung tes untuk membeli barang di sini. Saya klik misalkan beli. Jadi ini akan langsung masuk kepada halaman keranjang belanja yang bisa Anda lihat saat ini. Ada tabel, yaitu nomor urut, barang apa, kemudian harganya berapa, berat, jumlah berat, quantity, total, dan aksinya. Nah, di sini bisa Anda lihat list barangnya. Kemudian harganya 54.000 adalah harga yang sudah didiskon, bukan harga normal yang dicoret tadi. Kemudian beratnya dalam format gram, begitu juga dengan jumlah berat, kuantitinya total dengan 54.000.
Ketika saya misalkan ubah menjadi 3, dia akan otomatis berubah juga. Jadi harga barang ini akan dikalikan dengan quantity, maka itulah yang akan didapatkan hasil pada kolom total. Saya klik tombol refresh, yang otomatis terkalkulasi. Jadi 54 kali 3 adalah 162. Berikut juga pada bagian bawahnya ada total berat, subtotal, ongkos kirim, grand total, alamat tujuan, dan tombol kosongan keranjang, lanjut belanja ataupun selesai belanja. Nah, misalkan saya belanja lagi nih barang, misalkan saya ke depan, saya buka barang misalkan yang kemeja ini, kemudian ditampil seperti ini. Nah, si subtotal ini didapatkan dari total barang yang sedang Anda beli. Kemudian seperti Anda lihat juga di sini total barangnya sudah ada 2 jenis barang yang tercatat. Kemudian pada bagian total berat di sini ada dua bagian penampilan. Yang pertama adalah format gram dan kedua adalah format kilogram. Pada bagian ongkos kirim yang mungkin sudah Anda tunggu, di sini bisa Anda lihat ada pilihan JNE, pos atau Tiki. Misalkan saya pilih pos, maka dia akan otomatis mengambil ataupun menghubungi si Raja Ongkir untuk menampilkan listnya. Di sini ada yang namanya service paket khusus ataupun express next day. Nah, angka 0 ini akan otomatis berubah ketika saya klik misalkan paket khusus, akan berubah. Oke, express juga berubah dan juga akan otomatis mengkalkulasikan atau menjumlahkannya hingga kepada hasil grand total di bawah. Berikut juga misalkan saya pilih JNE, saya ganti misalkan reg, dia akan otomatis berubah. Jadi subtotal ditambahkan ongkos kirim, maka itulah yang didapatkan pada bagian grand total. Nah, di sini pada bagian si Raja Ongkir saya set kota asal pengirimannya itu dari Palembang. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara mengaturnya. Nah, di bawahnya adalah alamat tujuannya, dikirim ke atas nama siapa, nomor HP-nya, alamatnya kemana. Apabila sudah, maka diklik selesai belanja, ataupun kalau misalkan Anda ingin diedit profil, tinggal diklik saja di sini untuk mengubah profil Anda. Kemudian peraturan di ongkos kirim, yaitu masalah berat. Kalau JNE itu di bawah 1,4 kilo akan dianggap sebagai 1 kilo atau toleransinya 300 gram. Jadi misalkan total berat itu adalah 1,3 kilo, itu dianggap 1 kilo. Tapi kalau sudah 1,4 dianggap sebagai 2 kilo. Kemudian Tiki dan pos dia 1,3 kilo. Jadi di bawah 1,3 seperti 1,2 kilo itu masih bisa dianggap 1 kilo, tapi sedangkan kalau sudah 1,3 kilo untuk Tiki dan pos itu dianggap menjadi 2 kilo. Kemudian saya anggap selesai karena tidak lagi yang dibelanjakan. Saya pilih selesai belanja, maka akan ditampilkan halaman seperti ini, yaitu transaksi selesai. Berikut nomor invoice-nya berapa. Apabila saya klik download invoice, maka akan menampilkan halaman yang seperti ini, yaitu yang mirip dengan halaman pada transaksi selesai. Namun perbedaannya adalah di sini merupakan format PDF, yang juga akan saya jelaskan bagaimana cara membuat ekspor data menggunakan PDF berdasarkan invoice yang dipilih per user ataupun per customer yang sedang bertransaksi. Nah, di sini ada namanya, judul ataupun nama tokonya, kemudian alamatnya, dan nomor HP atau kontak dan sebagainya. Bawahnya merupakan nomor invoice dan tabel daftar barang yang dibelinya pada invoice nomor 29 ini. Berikut juga dengan metode pembayarannya, ke bank mana, alamat tujuannya kemana, informasi perhatiannya. Kemudian di sini juga sama seperti itu. Jadi kita bisa nanti si customer itu memilih bank apa yang akan ia transfer, berikut dengan nama bank, atas nama siapa, dan nomor rekening yang bisa diatur di pada halaman admin nantinya. Nah, kemudian proses terakhir adalah si customer ini harus mengkonfirmasi pembayaran. Nah, sistem konfirmasi pembayaran itu ada di bagian bawah menunya, konfirmasi pembayaran di sini. Yang apabila Anda merasa tidak nyaman di bawah, nanti bisa Anda atur posisinya, entah itu di bagian sini Anda masukkan form ataupun linknya untuk mengkonfirmasi pembayaran ataupun di tempat lain. Nah, sistem di konfirmasi pembayaran ini dia adalah setelah misalkan saya mengisikan nomor invoice, nama pengirim hingga ke bank tujuan, akan mengirimkan email notifikasi ke pemilik toko bahwa ada konfirmasi pembayaran baru dari nama siapa dan nomor invoice, kemudian jumlah, bank asal, dan bank tujuan. Nah, nantinya si admin atau pemilik toko mengecek atau memvalidasi ataupun memverifikasi
si konfirmasi pembayaran tadi sudah benar atau belum. Kalau sudah, ya tinggal dia proses kemudian mengirimkan barangnya dan memberikan nomor resi di halaman admin. Oke, kemudian pada bagian riwayat transaksi Anda bisa lihat di sini. Nah, ini adalah catatannya. Jadi Anda juga nanti bisa melihat apa saja yang pernah Anda beli, invoice nomor berapa, kapan dibuat, pengirimannya, kemudian statusnya sudah dikirim atau belum, dan nomor resinya. Detail kalau ingin melihat detail barang yang Anda beli di invoice 29 ini. Jadi kita bisa tahu barang apa yang kita beli sebelumnya. Nah, kemudian untuk profil saya di profil hanya form biasa untuk mengetahui tampilan dari profil di sini. Kemudian mungkin penjelasan untuk di halaman front end sudah selesai. Kita akan masuk kepada bagian halaman back end. Jadi saya akan logout terlebih dahulu. Saya masuk kepada halaman back end yang seperti ini. Template-nya menggunakan admin LTE. Mungkin Anda beranggapan kenapa menggunakan admin LTE di tutorial ini, padahal template lain ada seperti misalkan Cantarella, kemudian sadmin, Chlorophyll ataupun yang lainnya. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke pribadi Anda masing-masing. Kalau saya pribadi lebih prefer, lebih condong ataupun lebih enak menggunakan template admin LTE dari segi tampilan ataupun dari segi kemudahan untuk mengintegrasikannya, ataupun dari struktur HTML dari si admin LTE itu lebih mudah dibanding dengan template lain. Berikut juga dengan banyak tutorial, banyak project saya menggunakan template admin LTE, jadi lebih mudah dalam memaintainnya. Oke, di sini saya login sebagai username superadmin dan passwordnya adalah superadmin. Saya klik saya bukan robot seperti biasa. Saya klik dulu. Kemudian kalau lupa password tinggal diklik diisi saja seperti prosesnya nanti akan saya jelaskan pada bagian INOTH. Saya sign in. Nah, setelah sign in ini akan diarahkan ke halaman dashboard ataupun halaman depan pada bagian back end. Jadi halaman depan itu ada yang namanya halaman back end ataupun halaman front end. Nah, ini adalah halaman back end-nya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini ada total record warna biru, merah, dan orange. Ini merupakan box indikator dari masing-masing data yang ada di tabelnya. Jadi di sini ada 29 penjualan atau 29 invoice, kemudian 3 feature atau produk rekomendasi yang bisa Anda lihat tadi di halaman produk di sini. Di sini Anda bisa lihat. Nah, ini merupakan rekomendasi produk adalah yang bernama feature. Jadi produk feature, bilang produk merupakan total barangnya. Di sini ada total 13 barang yang kita miliki. Di bawahnya adalah catatan ataupun pemberitahuan 5 produk terlaris pada bulan ini. Jadi Anda bisa lihat dari warna, kemudian nama barangnya apa. Kemudian apabila Anda menggeserkan atau mengarahkan ke diagram donat ini, Anda bisa tahu berapa jumlah barang yang laku per item. Misalkan di sini bisa Anda lihat kemeja batik songket jumlahnya ada 11 item. Sedangkan gelang kesehatan ini jumlahnya 2 dan lain sebagainya. Di sebelah kanan adalah 5 transaksi terakhir yang bisa Anda lihat. Kemudian di sebelah kiri merupakan menu sidebar ataupun left bar yang nantinya akan saya jelaskan lebih mendetail ketika Anda sudah memiliki tutorial ini, dan juga bagian templatingnya. Jadi bagian templating akan mungkin memakan durasi waktu yang cukup lama karena akan saya jelaskan cukup mendetail. Jadi baik itu di halaman front end ataupun di halaman back end. Kemudian Anda bisa melihat juga pada bagian penjualan. Di sini akan ditampilkan semua data penjualan yang ada di website kita. Bentar, ini masih loading. Mungkin ada sedikit problem di server saya. Nah, di sini sudah tampilkan data barangnya. Kemudian juga data yang ditampilkan pada di data tabel ini sudah dalam sistem server side. Jadi data yang akan ditampilkan itu tidak langsung serta-merta ditampilkan. Jadi misalkan ada total data itu 1000 data atau 1000 baris. Nah, yang akan ditampilkan itu hanya ditampilkan berdasarkan pilihan show ini. Jadi yang akan ditampilkan cuma 10 saja. Ketika Anda mengklik 25 baru dia akan memproses kembali. Bukan ketika masuk ke halaman ini dia langsung 1000 data ditampilkan. Nah, dia akan otomatis memperberat kinerja dari server Anda.
Nah, kemudian di sini bisa lihat rekapan datanya, tabelnya, mau transaksi, kemudian dari siapa, statusnya bagaimana, resinya berapa. Kemudian apabila Anda ingin melihatnya, tinggal klik tombol lihat di sini. Anda bisa tahu apa yang dibelanjakan. Kemudian di halaman ini juga bisa langsung di print dengan menekan tombol Ctrl P di keyboard atau menekan tombol print di sini. Kemudian saya masuk pada bagian untuk edit resi. Misalkan saya klik tombol pensil di sini, input resi, tinggal dimasukkan resinya. Yang nantinya setelah Anda isi akan otomatis berubah status checkout menjadi terkirim. Dan berikut juga dengan resi yang masuk di sini. Di halaman ataupun di panel customer juga akan otomatis invoice-nya berubah. Kemudian berubah di sini maksudnya adalah status dan resinya. Kemudian pada bagian blok di data blok ini dia akan tampilkan data blok dari nomor urut itu, kemudian judul bloknya dan aksi untuk mengubah ataupun menghapus. Apabila ingin ditambah data tinggal dipilih, dimasukkan saja ke halaman seperti ini, judul, kemudian isi bloknya seperti apa. Dan nantinya seperti yang pernah saya jelaskan di awal tadi, kita bisa memasukkan gambar lebih dari satu. Jadi kalau yang foto bagian di sini merupakan foto yang sebagai foto utama atau foto primer. Sedangkan di sini merupakan foto untuk memasukkan dalam jumlah banyak atau lebih dari satu. Yang menggunakan plugin justboil.me ataupun JB Image yang terintegrasi dengan form Tiny MCE. Kemudian pada bagian produk juga sama pada bagian blok, namun di sini sedikit berbeda karena ada harga normal, diskon dan harga diskon. Jadi misalnya saya masukkan nih 100.000 misalkan, diskonnya saya masukkan 50%, otomatis kan 100.000 dikali 50% adalah 50.000. Jadi 100.000 dikurang 50.000 ya hasilnya ya harga diskon sebagai 50.000. Begitu juga misalkan 25%, otomatis terkalkulasi juga. Kemudian kategori, subkategori dan super subkategori sama seperti pada bagian di halaman depan tadi ketika memilih provinsi dan kabupaten kota yang dia chained juga atau berantai ataupun terikat satu sama lain. Jadi akan seperti ini, misalkan saya pilih fashion pria maka akan ditampilkan data batik pria, jam tangan, dan sepatu berdasarkan kategori fashion pria. Berikut juga dengan misalkan di pada data super subkategorinya, dia akan tampil seperti ini. Kemudian gambar juga seperti biasa, gambar merupakan gambar utama, sedangkan di sini adalah gambar yang format banyak. Kemudian di sini ada namanya keywords yang berguna untuk membantu SEO dari suatu produk yang akan saya jelaskan juga di bagian keywords ini. Pada bagian data produk kita akan menampilkan data barang yang menjoin 4 tabel. Jadi ada tabel produk, tabel kategori, subkategori, dan super subkategori. Jadi nanti akan ada join 4 tabel di data produk ini. Kemudian kita juga akan menampilkannya dengan format data tabel server side. Kemudian feature-nya di sini untuk menampilkan data feature-nya nanti kita tinggal ambil saja nomor urut barang apa yang akan ditampilkan. Berikut juga dengan nomor urutnya. Kategori dan super subkategori itu merupakan bagian untuk penambahan kategorinya. Seperti biasa chained juga atau saling berantai juga. Oke, pada bagian slider untuk menambahkan foto yang besar di halaman depan ini tadi. Ini adalah slidernya, si biru ini. Jadi tinggal dimasukkan saja di bagian sini nomor urut, judul slidernya apa, linknya apa. Jadi ketika misalkan si slider ini diklik maka akan masuk ke halaman tertentu, baik itu website lain ataupun produk yang ada di toko Anda sendiri. Gambar seperti biasa untuk menampilkan gambarnya yang sudah terintegrasi juga dengan preview. Jadi setiap foto yang di sini akan otomatis ada preview gambarnya. Laporan, pada bagian laporan di sini ada dua macam, keseluruhan dan per periode. Keseluruhan saya klik download akan mengekspor filenya dalam format Excel. Bisa Anda lihat saat ini. Laporan penjualan keseluruhan berikut dengan nama toko, alamatnya, nanti Anda bisa menambahkan juga kontaknya. Kemudian apabila Anda lihat tanda pagar seperti ini adalah kolom yang kurang lebar. Nah, jadi dia sudah kelihatan. Kemudian selanjutnya adalah per periode, misalkan saya pilih. Jadi kalau kita lihat tadi mana si
Nah, di sini ada transaksi tanggal 6. Kita akan menampilkan transaksi hanya tanggal 5 hingga ke 6 untuk sampel per periode tadi. Misalkan ini tanggal 5 sampai tanggal 6 ada berapa data ini? Ada 5. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi saya buka lagi pada bagian per periode, saya pilih isi tanggal mulainya adalah tanggal 5, tanggal akhir tanggal 6. Saya download. Maka dia akan mengekspor datanya per tanggal 5 hingga tanggal 6 saja. Jadi sini sudah ada 5, sama seperti yang di sini tadi. Oke. Kemudian profil toko, untuk merubah data profil toko dari nama toko, deskripsinya, nomor HP, email hingga ke logonya. Kemudian edit akun juga, untuk merubah edit akun yang sedang login saat ini, yaitu super admin. Kemudian untuk urusan loginnya juga ada 3 tingkatan tipe user. Jadi di tipe user ini terdiri dari super admin, admin, dan member. Super admin itu adalah tingkatan yang paling tinggi karena dia bisa membuka ataupun memanage akun ataupun user di website. Jadi kalau admin dan member itu tidak bisa, jadi dia hanya bisa memasukkan ataupun mencerut data yang ada di web ini saja. Nanti juga saya jelaskan bagaimana cara untuk istilahnya memberikan pemberian hak akses. Misalkan di halaman ini cuma si admin saja, di halaman ini cuma si super admin saja, akan saya jelaskan pada bagian INOTH itu. Kemudian kontak, untuk memberikan data kontak yang pada bagian bawah tadi. Di sini chat via WA ataupun di customer service. Nanti tinggal dimasukkan saja data nomor HP dan nomor kontaknya. Pada bagian user, menampilkan data user. Semua data user di sini berikut dengan nama, username, email, last loginnya kapan login terakhir maksudnya. Kemudian user type-nya sebagai apa dan statusnya. Di sini kita akan mengatur juga apakah si akun ini dia aktif atau tidak. Apabila dia tidak aktif, bisa kita hidupkan kembali. Kemudian di bagian atas merupakan menu header juga. Jadi apabila diklik bisa memilih edit profil ataupun logout akun, dan juga ada juga pada bagian bawah di bawah sini. Setelah saya klik logout, maka dia otomatis keluar ke halaman login lagi. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan di video previewnya. Apabila Anda ingin mendapatkan tutorialnya, nanti bisa di Tokopedia. Di Tokopedia itu Tokopedia seperti ini. Kalau di Bukalapak Anda bisa masuk di seperti ini. Sebentar, saya buka Shopee. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan tutorial ini di 3 marketplace yang berbeda, yaitu di sini Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Ini tinggal Anda pilih saja opsi pilihannya. Dan juga saya menyediakan pilihan untuk biar bisa via download secara langsung tanpa melalui perantara marketplace. Nah, biasanya via download ini tidak mau kena ongkir, dan juga linknya juga saya sediakan dalam format Google Drive, jadi dia servernya lebih cepat juga. Kemudian saya harap Anda mendapatkan tutorial ini dengan cara yang benar. Kemudian juga apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya ke kontak seperti ini. Sebentar, 0812 288 9766. Kalau misalkan web pribadi saya di azmikulejr.com, ataupun kalau seputar untuk blog saya di arenaphp.blogspot.com, yang akan insyaallah sering saya update tutorial seputar PHP. Di tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.